Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabatku Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat muslim, sudah fitrahnya seorang wanita jika memasuki usia balik akan mendapatkan haid. Banyak yang percaya bahwa usia balik wanita rentan mendapatkan gangguan jin. Salah satunya lantaran haid tersebut. Pernahkah sahabat mendengar nasihat bahwa kita harus mencuci pembalut bekas haid? Karena dikhawatirkan darah yang menempel di pembalut dapat menjadi makanan jin. Benarkah demikian? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat hosana keislaman untuk umat. Sahabat muslim, setiap wanita balik pasti pernah mengalami masa haid. Sementara menurut Abu Bakar Syata Al-Dimyati, dalam kitab I'anatul Thalibin, darah haid adalah darah yang keluar dari urat atau otot yang berada di ujung rahim perempuan dalam waktu-waktu khusus. Haid biasanya berlangsung antara 3 hingga 8 hari. Saat sedang haid, wanita tidak bisa melakukan ibadah wajib seperti sholat dan puasa. Meski demikian, Allah tetap mencatat pahala ibadah yang bisa ia kerjakan saat ia dalam masa suci. Dalam Islam, darah haid termasuk dalam kategori najis, sehingga untuk mensucikannya dengan cara membasuh dan mengusapnya hingga bekas darah tersebut hilang. Wanita yang telah memasuki masa suci diwajibkan untuk mandi wajib terlebih dahulu agar bisa melaksanakan ibadah sholat. Surat Al-Baqarah ayat 222 mengkategorikan darah haid termasuk dalam darah kotor. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jin merupakan makhluk ciptaan Allah yang kasat mata. Meskipun kita tidak dapat melihatnya, namun jin hidup berdampingan dengan kita. Jin dipercaya menyukai hal-hal yang bersifat najis dan kotor. Bahkan darah haid dipercaya sebagai makanan yang disukai jin. Padahal darah haid tidak ada kaitannya dengan makanan jin. Ada beberapa jenis makanan jin. Pertama, tulangnya hewan yang disembelih atas nama Allah. Hal ini dikhususkan untuk jin muslim. Dalam sebuah hadis, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah mendakwai sekelompok jin gurun pasir saat Rasulullah dan para sahabat bermalam dan membuat api unggun di gurun. Lalu mereka meminta bekal bahan makanan. Lalu Rasulullah bersabda, "Kalian memiliki bahan makanan di setiap tulang yang hewannya disembelih dengan menyebut nama Allah. Maka ketika kalian pegang, akan menjadi penuh dengan daging. Sementara kotoran hewan akan menjadi makanan bagi binatang kalian atau jin." Hadis riwayat Muslim nomor 1035. Kedua, makanan yang dikonsumsi manusia. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setan, mereka makan yang tidak diawali dengan bacaan basmalah." Hadis riwayat Muslim nomor 5378. Dalam hadis yang lain juga menerangkan hal yang sama. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang masuk dalam rumahnya, lalu menyebut nama Allah, membaca basmalah ketika masuk rumah dan ketika makan, maka setan akan mengatakan, tidak ada tempat menginap bagi kalian, dan tidak ada makan malam. Hadis riwayat Muslim nomor 5381. Imam Nawawi menerangkan bahwa ketika seseorang tidak mengucapkan basmalah saat menyantap makanan, maka golongan jin akan mendapatkan santapan mereka bersamaan dengan setiap suapan yang ia makan. Ketiga, bahan makanan yang dikonsumsi manusia. Dalil tentang ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertugas untuk menjaga makanan zakat fitrah. Kemudian selama 3 malam ada jin yang mencuri makanan itu, hingga ditangkap oleh Abu Hurairah, dan jin itu dibebaskan setelah dia mengajarkan ayat kursi agar dibaca sebelum tidur. Dari ketiga hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada dalil yang menyatakan bahwa darah haid merupakan makanan jin. Sehingga saat haid, kita tidak perlu takut kita akan didekati jin karena jin menyukai darah haid.
Meski begitu, hendaknya kita sebagai umat muslim senantiasa menjaga kesucian barang dan tempat di sekeliling kita. Terlebih barang dan tempat yang kita gunakan untuk beribadah, karena sesungguhnya kebersihan merupakan bagian dari iman. Wanita dalam kondisi haid pun biasanya tidak diperbolehkan untuk memasuki area peribadatan dan tempat-tempat yang dianggap suci, karena ditakutkan dan dikhawatirkan nantinya wanita tersebut akan ditempeli jin dari tempat tersebut. Dalam Islam, wanita haid tidak ada kaitannya dengan jin, namun hendaknya kita tetap mematuhi dan menghargai peraturan dari tempat yang kita kunjungi. Sahabat muslim, Allah begitu mengistimewakan wanita. Meski kita tidak bisa melakukan ibadah sholat terus-menerus seperti pria, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis berikut. Jika seseorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad, Sahih. Hendaknya saat dalam masa haid, kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memohon perlindungannya. Adapun ibadah yang bisa dilakukan saat wanita sedang haid adalah dengan berzikir, sedekah, dan berbuat baik ke sesama. Semoga sahabat muslimah khususnya diberikan keistiqomahan untuk terus beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik saat haid maupun tidak. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.